Kayak Justin Bieber sama itu ya. Iya. Terus aku kan ya biasa lah, aku posting hasil karya aku. Malah itu pasukan. Yang aku ingin kayak biar menyampaikan video klip ini kalau beneran tulus pakai perasaan, karena dibilangnya bisa acting. Salah kamu kalau bilang acting itu pura-pura. Acting itu dari hati, baru keluar itu yang dilihat orang. Akhirnya aku butuh gini deh, aku minta seminggu sebelum syuting biar chemistry-nya dapat, kita saling mengenal dalam artian biar nggak kaku di lokasi. Dan ternyata seminggu itu membuat aku makin penasaran sama dia dan tertarik. Jadi niatnya untuk chemistry video klip malah dapat untuk chemistry pacaran beneran gitu. Udah berapa lama sih kalian? Kenal 1 tahun, dekat. Kalau aku nganggap dia udah pacar itu sebenarnya dari tanggal 6 Mei. 6 Mei ya? 6 Mei. Tapi sebelum itu kita udah jalan juga. Official nembaknya pertama kali itu di tanggal 26. Berarti benar status janda nggak sih? Hah? Statusnya janda nggak sih? Iya, statusnya janda. Emang kenapa? Istri pertama Rasulullah aja janda loh, Siti Khadijah. Dan aku senang, kenapa? Karena dapetin kamu itu akan dapetin bonus 1. Sekarang gini, orang nikah aja belum tentu bisa mendapetin rezeki. Aku dapetin clay. Iya. Tapi bicara image kan agak gimana gitu Indonesia. Bicara image kan agak gimana gitu di Nah, Indonesia. itu buat orang-orang yang menurut aku gini, kalau kalian yang underestimate ya masalah status, bagi kalian yang muslim, Rasulullah aja istri pertamanya itu Siti Khadijah janda, dan itu adalah istri yang paling dicintai sama dia. Dia kan punya, maaf aku koreksi kalau salah, dia punya beliau punya beberapa istri, tapi yang paling dia cinta itu Siti Khadijah. Nah itu janda. Menurut gua emang kenapa dia nggak janda? Toh sekarang juga banyak di Jakarta perawan rasa janda. Aduh, apakah ini juga? Apakah ini? Makasih Bu. Apakah ini menjadi salah satu juga pembuktian kepada sang mantan bahwa gue nggak? Iya, gue buktiin nih kalau gue. Nah ini asik deh pertanyaannya. Sebenarnya bukan pembuktian. Ini sebenarnya kayak pisau mata sebalik deh. Mata dua. Iya, mata dua. Sebenarnya ini aku ngomong sama dia, sayang, aku harus nge-expose kamu, aku harus ngeliatin kamu ke media, aku harus ngeliatin kamu ke fans-fans aku. Pertama, aku pingin biar aku nggak diganggu lagi. Dalam artian, maksudnya aku sampai nanya sama dia, emangnya kalau perempuan udah punya pacar kan seharusnya nggak akan mengganggu mantannya lagi. Apalagi dia bilangnya dia bahagia kan sama yang ono. Ya alhamdulillah dong, tapi kenapa tetap menyerang terus sampai akhirnya ya udah, mungkin dengan kamu aku liatin ke media dia akan berhenti gitu loh. Maksudnya ya udah, kita bahagia masing-masing aja gitu loh, kita bahagia masing-masing sampai akhirnya dia bilang ya udah nggak apa-apa kalau tujuan kamu kayak gitu. Dan akhirnya dia kesal sendiri kenapa setiap diwawancarai gitu dulu sih yang dibahas. Aku juga pingin, maksudnya di titik, maaf kata nih, mantan aku kebanyakan itu juga selebritis, public figure yang bisa dibilang yang sudah punya nama. Tapi aku nggak pernah kayak gitu, maksudnya bahkan sama dia nongkrong sama mantan aku dan itu baik semua ya. Maksudnya aku tuh tipe orang yang nggak mau punya musuh, apalagi orang yang pernah aku sayang ya. Maksudnya bukan aku sayang sekarang, orang yang pernah aku sayang nggak mungkin lah gimana pun kayak kamu dulu pernah sayang sama orang itu. Nggak bisa kamu bilang kamu benci sama orang itu kan. Mungkin ya udah dulu kenangan itu untuk jadi pelajaran, tapi bukan untuk kayak gue udah jijik sama dia. Kalau aku sih enggak, karena itu perasaan ya. Maksudnya aku tuh berapa kali pingin, yaudah sih kenapa kita nggak berteman baik, kan kita nggak pernah tahu jodoh, kan kita nggak pernah tahu nanti proyek ke depan kayak apa. Dengan kita bukan kita sih, sekarang gini, siapapun manusia kalau dia punya keluarga, ketika dia dijelek-jelekan, dia akan terima kalau dirinya dijelek-jelekan. Tapi kalau keluarganya udah ngerasa, di rumah ada TV loh, di rumah ada handphone, di rumah bisa ngeliat berita, ya akhirnya ngomong. Itulah kenapa gua ngomong lagi. Sebenarnya gua capek membahas
itu terus dia ada manfaatnya, nggak ada cuannya. Dan bagi gua jujur sebenarnya berita-berita yang kayak gini nggak tahu kalau bagi artis sensasi ya. Mungkin kalau bagi artis sensasi kayak gini tuh peluang untuk nyari produk, tapi bagi gua itu jadi pertanyaan ke PH-PH, ini ada apa sih Dok? Ini sabar ya, bulan ini dikelarin. Jadi bagus buat kamu. Iya, karena mereka hanya butuh skill aku, mereka butuh acting aku. Bukan ya aku nggak nyalain, maksudnya intinya aku pingin semuanya baik-baik aja. Aku pingin semuanya kayak oke, anggap gua salah semua. Oke, bisa nggak detik ini maunya apa? Gue lakuin, asal ini kayak ya udah kita baik-baik. Nah, tapi kalau seandainya detik ini masih kayak gitu lagi, gue nggak tahu, kalian bisa berpikir sendiri. Yang dari guanya 2 kali minta maaf. Yang pertama minta maaf dicuekin, yang kedua pas hari Lebaran. Idul Fitri itu kan hari yang spesial banget bagi umat Islam. Minimal, iya. Itu aku ngucapin ulang tahun dan aku minta maaf. Aku minta maaf dan itu nggak dibalas juga. Oke. Sekarang aku minta maaf yang ketiga kalinya. Mungkin dia nggak masalah dengan kayak gini, dia happy atau apa, itu urusan dia. Tapi dia punya keluarga, aku punya keluarga. Maksudnya aku nggak pingin ini berlarut-larut. Gitu. Bahkan tadi aku nanya sama kamu kan, emangnya cewek kenapa sih, dia kan udah punya pacar, kenapa sih masih ngebahas aku gitu loh. Ya antara dua, tadi aku bilang. Dok, Oke, tapi ini, anggapan netizen soal lu lepas dari sana terus lu sekarang dapetin janda kaya tuh gimana sih anggapan dari netizen gitu? Lu nanggepinnya gimana? Jangan bilang Aku nggak tahu. Ini banyak yang nyinyir gitu. Apa? Ya namanya netizen kan ada pepatah yang bilang Pro dan kontra. ya aku emang gak peduli juga sih, karena sebenarnya netizen itu fans yang terlalu ngefans banget sama kita. Aku bingung nih, kadang mereka nyerang tapi mereka nge-follow. Bahkan ketika aku blok, mereka marah, kenapa aku di blok? Kayak gitu. Enggak, maksudnya gini, kita tuh nggak perlu ngejelasin siapa diri kita, karena orang yang benci sama kita, mau kita sebaik apapun perlakuan kita, dia akan tetap ngebenci. Jadi diri sendiri aja, urusan dunia itu sama Tuhan. Yang penting baik sama orang-orang yang baik aja. Kalau menurut aku udah umur segini tuh udah banyak pengalaman hidup, udah pernah di titik terendah. Aku kayak udah sih, aku pingin tenang kerja, aku pingin punya keluarga, aku pingin tenang, maksudnya apa ya, lurus aja hidup, karena kan kita nggak pernah ada yang tahu maut, ya kan? Ya maksudnya gitu aja gitu loh. Jadi nggak ngambil pusing omongan netizen. Toh bukan netizen yang ngasih gue rezeki, tapi Allah yang ngasih gue rezeki. kan udah dikatakan oleh yang terdahulu nih ya, kita semakin di bawah. Dia mengaku bahwa karirnya ya goyang karena dekat dengan kuda, gitu ya, karirnya sedikit menurun gitu kan. Nah, untuk dirimu sendiri, apa yang membuat yakin bahwa dia itu tidak seperti apa yang diberitakan oleh dia gitu? Kan kamu Oh jadi maksudnya tuh tanpa dia karir gue turun? No, karir saat you bersama mantan, karir dia kan drop tuh katanya kan, karena kehadiran mau. Ini lucu nih, dia pernah ngomong ketika aku nge-expose kamu pacaran, kita kontenin beberapa produk, itu mundur dari aku. Nah pertanyaan aku gini, berarti si owner itu ada maksud tertentu sama kamu. Kalau seandainya dia ingin ngambil skill kamu, nama besar kamu, mau nikah pun kamu sekalian, dia akan tetap memakai kamu. Nah, ya dong logikanya, ya dong. Nah, sama kayak misalnya kayak kamu nih, iya kan? Aku komplain sama Ido, waktu awal-awal hubungan kita, followers aku turun. Aku bilang sama dia, Tapi berarti aku itu nggak orang-orang tahu. yang enggak Oh berarti itu mungkin profesional. orang-orang yang misalnya kayak cowok-cowok yang mungkin suka sama aku atau It's apa. okay, nggak masalah. Terus mereka boleh cowok unfollow lah. Ya udah, tapi bagi aku nggak masalah. Iya. Aku cuma ngomong doang sebenarnya. Dan sebenarnya bukan di posisi Dan nggak masalah dan dong kamu tau nggak? Sekarang mulai naik lagi. Ternyata dari pasukan pasangan Gemot Reborn. dan itu yang real, Yang profesional. support kita. Ya entah itu, tapi dia nggak ada maksud tertentu. Ngerti nggak sih? Iya. Itu ibaratnya logika aja, itu semua pun pasti. Ibaratnya dia single, mau nih kontrak
Tapi ketika udah punya pacar dia mundur, malas udah punya pacar. Dari situ kita udah bisa mikir, nggak perlu gue jelasin. Oke, kan juga tadi sedikit bahwa ada perbedaan agama dan juga sudah mempunyai sang hati. Tanggapan keluarga dari Ridho dulu pertama seperti apa nih? Yang kayak tadi aku ceritain, tiba-tiba malam aku mau cerita sama mama, cuman nggak mau chat. Nanti aku telepon ya ma, soalnya Ridho lagi nyiapin lagu nih buat perform. Tiba-tiba mama ngomong gini, mama nggak masalah kok Dok, beda agama. Dan mama juga ngeliat di artikel, salah satu artikel, dan itu lembaga yang udah punya nama. Kalau maaf nih kalau salah dikoreksi, aku cuma baca di Google yang di capture sama nyokap, cowok muslim itu masih bisa menikahi cewek non muslim. Tapi ketika cewek muslim itu memang agak berat untuk menikahi cowok non muslim. Jadi aku masih ada peluang untuk bisa menikah, dan itu aku taunya dari nyokap. Tapi aku pingin tahu lebih dalam lagi soal ini, makanya aku pingin discuss sama keluarganya dia dengan orang yang lebih tahu lah tentang apa yang ada di ayat Al-Baqarah berapa tadi itu, apa maksudnya itu, aku pingin tahu itu. Jadi panjang nih perjalanan kita ya. Ya, yang penting kita niatnya sama. Dan aku nggak mungkin memaksakan kamu kayak gini. Lu kalau mau nikah, mau gue cinta, mau gue pindah agama. Aku nggak mau kamu kalau memang ingin mengenal agama aku ya dari hati kamu sendiri. Ya itu. Bagi penegasan ini juga jadi salah satu bukti ya tadi ya. Memang selama ini masih diganggu seperti apa sih? Ini loh, 2 bulan setelah putus aku diam. Dan dia masih berkuar terus. Akhirnya aku ngomong yang membahas masalah 15 juta. Itu aku ngomong karena keluarga nanya, emang iya Dok makan dia yang bayarin, terus udah jelasin. Ya udah mak, nanti udah jelasin semua di podcast mama dengerin ya. Gua ngasih 15 juta di titik dimana gua ibaratnya cuma punya 16 juta. Kekurangan kamu lah ya. Aku bisa, iya ibaratnya gini, aku di rekening aku 16 juta tapi aku ngasih 15 juta. Dan orang yang paling, aku nggak masalah duitnya, mungkin kecil bagi dia karena dia sekarang lagi uang. Tapi yang aku ingin liatin, ini loh di saat gue lagi terendah, kan waktu itu awal-awal covid, di saat gue terendah dan di tahun itu juga nyokap gue ulang tahun, tapi gue bilang mama tar dulu ya, itu mau kasih dia spesial buat dinner. Aku mau liatin kayak gitu, terus kesel aku. Tapi kan netizen yang goblok itu yang pada bilang 15 juta aja dibayar. Bagi gua waktu gua lagi berusaha itu emang gua nggak ngeliatin uangnya, gua ngeliatin kayak ini loh cinta gua segede itu sama dia. Karena kan biasa di cut gitu kan, Iya. yang kelihatan cuma 15 juta kamu gitu-gitu. Padahal kan nggak tahu. Dan ditambah bumbu-bumbu dia kayak gini namanya apa? Iya si dokter Richard kan ngasih segini, ini kan ngasih segini. Gue nggak peduli. Gue nyebut itu kayak gue tuh kayak aku tuh menyampaikan ibaratnya aku udah nafas 1-2 tapi aku bisa ngusahain buat dia gitu loh. Ibarat di rekening aku cuma 17 juta aku atau 16 juta aku ngasih 15 ke dia. Yang mama aku sendiri aja nggak nyampe segitu saya. Itu maksudnya. Itu maksudnya tuh. Tapi ya gitu yang kayak aku bilang, kalau ada orang yang membenci kita, mau kita benar pun orang itu akan mencari titik, dan gue nggak peduli. Oke. Dan juga masih kabar banyak yang bilang bahwa cinta ini adalah sebuah gimmick tua. Gitu. Kalau gimmick, boleh ngomong gimmick sama orang yang biasa sensasi, yang dikit-dikit dekat sama cowok bawa ke media, dikit-dikit dekat sama cowok bawa ke media. Aku dekat sama Gelo, udah dari tahun Mei, dan aku itu di Instagram aku nggak pernah aku udah coba berapa cowok, tapi aku nggak pernah posting. Dan boleh dilihat dari sejarah, nggak ada yang pernah cowok yang pernah posting di Instagram aku. Bahkan waktu itu sempat ada, kamu tau kan yang rebutan mic gitu, aku sampai bilang media, kalau sampai ini naik ke media, aku out dari grup ini. dalam masalah Ada masalah aku bukan tipe yang sebenarnya bukan untuk apa cari popularitas dengan cara kayak gini, aku nggak suka. Jadi masalah hubungan itu privacy pribadi, urusan pribadi. Cuman karena aku sayang Indo, aku lihat dia, dan alasan aku kasih tahu. iya kamu kasih tahu aku sayang kamu, jadi iya aku mau bantu kamu gitu maksudnya. Kan kayak tadi gua bahas, aku pengen deh sayang, maksudnya tuh ini please loh, biar kita
liatin ya kayak gue udah ada yang gue sayang loh, gue udah ada pingin serius loh, please jangan ganggu lagi gitu, udah sampai di titik itu. Bahkan sebenarnya itu ada juga. Dan saat ini Kayak Justin Bieber sama itu ya. Iya. Terus aku kan ya biasa lah, aku posting hasil karya aku, malah itu pasukan nggak tahu pasukannya dari Dinar atau pasukan dari kamu, apa hasil aku ya itu ya apa Ya saking waktu itu kita pokoknya aku dimarahin nggak ada lah yang boleh gitu kayak tapi emang kita nggak ngobrol juga waktu itu ya. iya emang benar-benar jiwa profesional kerja aja. Terus dari situ jadinya cuma itu aja sih, nggak ada. Dan dari situ aku Ngobrol. oh yang aku yang tadinya nggak tahu kamu itu pacarnya Dinar, pacarnya Kak Dinar, jadi tahu kalau kamu pacarnya Kak Dinar. Oh dari situ aku juga bukan tipe cewek yang maksudnya apa perebut pacar orang gitu kan. Oh nggak mau nyari masalah, ya udah aja. Nah, terus seiring dia jalannya waktu, kita kan ada tuh kayak tempat kita ngumpul atau apa. Ya, Itu juga kok ketemu udah gitu, ketemu udah. Pokoknya yang bener-beneran chatan dan teleponan itu ketika project video klip ini. yang setelah kamu udahan kan sama dia. Udah untuk Dan udah PDKT sama cewek lain juga kan. iya malah sempat PDKT-nya sama cewek lain malah jadi itu. oke, jadi ini kan menjadi pelabuhan terakhir. Rencana kapan nih? Saling mengenalkan ke orang tua lalu pinjam selanjutnya. Sebenarnya permasalahan terbesar kita ya masalah perbedaan keyakinan ya, itu perlu ngobrol serius agar dua belah pihak keluarga dan pendamping ya untuk ngobrol itu ya, entah itu ahli agama atau ahli kalau niat tahun ini aku pingin dari awal juga aku mau serius nih, mau nikah nggak tahun ini, kalau mau nikah yuk kita jalani. Terus dia bilang oh sama tujuan kita, ya udah ayo. Aku sih pengen nikah, aku masih pengen punya anak satu lagi. Oke, mungkin dapat komentar ya dari anak dari Dinar tentang kejadian kalian jadi mungkin seperti apa? Sebenarnya udah nggak pernah. Aku pikir dengan dia beberapa kali, kan dia yang pertama kan kenalin pacar. Oh ya udah aku ikut happy. Makanya aku bilang sumpah demi Tuhan aku happy ketika dia dapat pacar, karena kayak oh ya udah berarti dia bukan jodoh gua, berarti itu cowok lebih baik dari gua ikut senang. Coba kita lihat matanya apa berkaitan. Iya benar. Aku kalau sama mantan kayak gitu, aku nganggap kayak ya udah waktu jodoh aku sama dia udah habis gitu loh. Nah, aku pikir dia bakalan fokus dan bakalan happy tanpa melihat ke belakang. Ternyata dia masih, aku nggak tahu sebenarnya yang Dinar mau itu apa. Makanya sekali lagi aku minta Kalau Dinar mau balikan, Emang ada mantan berapa kamu banyak? jadi wartawan jadi Ada nanya-nanya. mantan udah berapa banyak mantan? ada lah sempat dekat dulu, sempat jadian di telepon sama Cika Jessica, sama Selin pernah deketin karena dia sepupu ya temen aku. Lalu ditanya tadi kalau kita balikan gimana? Kalau minta balikan, kalau sekarang Tendang. kamu aku tendang. Ya enggak lah. Iya. Dapat ucapan selamat atau gimana? Mungkin enggak ngomong apa mungkin Dinar. Nggak ngikutin. Aku pikir dia sibuk dengan launching video klip dia. Nggak tahu kalau sampai menyimpang ke arah kita gitu loh. Maksudnya aku pikir dia udah ada pacar dan itu udah beberapa kali dia bawa ke media, ya seharusnya happy dong. Maksudnya udah sibuk gitu kan. Ya seharusnya nggak usah lah, ngapain lagi bahas kita. Ya udah kita receh, nggak usah dibahas. Udah kita pengen bahagia. Intinya gitu ya. Mungkin terakhir Malah, chat apa ya? ditendang tadi. Hah? Mungkin yang terakhir Komunikasi chat, terakhir. komunikasi gitu. Ini selamat ya gini-gini. Yang itu aku minta maaf waktu hari Idul Fitri. Dia kan ulang tahun di tanggal 21 dan aku lebaran kan emang cepet di Padang sehari kan, kalau di Jakarta kalau nggak salah 22 ya. Aku bilang happy birthday ya, di sini udah lebaran, aku minta maaf kalau memang aku salah. Pokoknya intinya aku minta maaf itu yang kedua kalinya. Intinya aku pingin baik-baik sama dia, dimanapun aku pernah sayang sama dia. Gimana caranya, aku tanya balik sama Dinar kalau kalian ketemu, gimana caranya buat kita stop sampai di sini, dalam artian kita bisa bikin project bareng kok, kita bisa apa ya, double date ayo terbuka, mau kan? Aku sih nggak apa-apa, cuman kan aku nggak tahu perasaan. Iya maksudnya orang kita lain. nggak masalah. Dia mungkin belum bisa menerima, belum bisa memaafkan. Saya dia kan udah punya pacar baru. Emang kenapa aku punya pacar baru? Ya maksudnya Tapi kan perasaan orang nggak ada yang tahu. Rido,
kalau lu lihat cantikan mana? Dinar atau ini? Sama Dia di depan Dinar. aku, dia pasti pada Nggak dia mau. cantikan Kak Dinar lah. Aku jawabnya jujur, semuanya punya kelebihan. Ya, maksudnya semuanya punya kelebihan. Tidak punya kelebihan, kamu punya kelebihan. Nah, beruntungnya kamu masa sekarang, kalau dia masa dulu. Ngerti nggak? Ya, nggak menjawab. Iya. Terus tapi itu nggak inget nggak gayanya Dinar sama gayanya dia kan beda nih. Suka ingat yang perasaan? Kalau aku bahas sedih dia nanti. Itu kan sama aja mengingat Ini aku udah siapin Gini loh, tisu kok, tisu nggak apa-apa nangis ya. Kenangan. ngomong aja. kenangan itu nggak pas yang namanya kenangan itu nggak akan bisa dilupain. Tapi bukan berarti itu akan menjadi ikut untuk ke masa depan. Kalau aku ya, kenangan itu kayak tersimpan gitu, dan bahkan aku ingin kenangan itu tuh menjadi apa ya, kalau emang dia hanya menjadi kenangan aku ingin dia menjadi saudara, partner kerja, kan apa ya, ya kayak gitu menyenangkan gitu, itu lebih menyenangkan. Mantan aku teman kerja aku, aku bisa jalan double date sama mantan aku, itu sweet banget menurut aku gitu. Dan aku jujur, aku tuh senang ngeliat dia. Makanya kenapa aku waktu sebenarnya udah dekat sama dia, tapi aku ngeliat ini maaf ya kalau kamu sedih. Aku sempat ragu kenapa ngenalin kamu ke publik itu, karena kayak gini loh, namanya perempuan, kalau aku biarinlah dia duluan yang dapat pacar, baru nanti aku ngenalin kamu ke publik gitu. Iya, dan ketika udah Cuma selesai, balas-balasan ini. enggak lah, nggak ada cuannya, ngapain? Tapi ini nggak